Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tafadhol Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak fi syahrin mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, suara saya jelas? Apa kurang jelas? Mic-nya sahih enggak? Tes. Ini kita apain? Wah, ini kayaknya tawasulannya Bang Dik ya. Mau mulai dari kisah atau tanya jawab? Kisah dulu. Oke. Di dalam sebuah hadis ada seseorang jadi makmum Rasulullah, tapi dia mengencangkan bacaannya, mengeraskan bacaannya di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Saya ini kan dituduh orang ahli filsafat. Bagi saya itu bukan tuduhan, itu kenyataan dan pujian. Karena emang S1 saya 2. Satunya filsafat, akidah, falsafah, dan tasawuf 3. Lalu yang kedua itu LC-nya, license fil hadis. Ijazah hadis. Tapi saya lebih lama diizinkan Allah mengabdi untuk sunnah, untuk hadis. Sekitar 15 tahun lebih kurang saya hidup di pesantren khusus hadis. Jadi kerjaannya ngajar Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, khususnya Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu nikmat dari Allah SWT. Sedangkan yang menuduh kita filsafat, dia Sahih Bukhari aja nggak khatam. Ya, antum nilai sendiri aja ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya valid, sahih. Jadi ada orang membaca sesuatu di belakang Nabi dengan suara yang keras. Lalu Nabi selesai sholat, memanggil dan menyidangnya langsung. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca di belakangku? Lalu orang itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh kalian membaca di belakangku kecuali Fatihatul Kitab. Kecuali surat Al-Fatihah. Maka kita bertanya-tanya, kok bisa Al-Fatihah diizinkan bahkan diharuskan makmum baca di belakang imam? Apa gerangan di surah Al-Fatihah? Suatu kali Abu Hurairah mimpin sholat dan beliau baca Al-Fatihah. Lalu beliau setelah sholat mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan semua imam-imam ahli hadis hampir semuanya memuratkan itu. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Jika dia makmum maka tidak sempurna. Jadi makmum pun mesti baca. Ini dia mazhabnya apa ini? Tadi nggak baca kan waktu jadi makmum? Memang belum sholat, tapi biasanya nggak baca kan? Jadi makmum. Tuh, mazhab apa ente? Jadi mulai hari ini, malam ini Bang Dik, selesai imam waladhdallin amin, baru baca Al-Fatihah. Oh kan cukup imam.
Di hadis itu dikatakan, jangan kamu baca di belakangku kecuali Al-Fatihah. Terus yang kedua, tidak sempurna sholat makmum kecuali, kalau lafaznya umum, la sholata, tidak sah sholat. Kalau sendiri, jika tidak baca Al-Fatihah. Sedangkan bagi makmum, tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada namanya munajat, doa diwakilkan. Nggak ada. Doa itu mesti sendiri-sendiri menghadap kepada Allah. Namun, sebagai bentuk boleh doa berjamaah, kita waktu amin bacanya sama-sama nggak? Amin. Ya. Kira-kira apa yang terjadi dalam surah Al-Fatihah? Nah, inilah yang mau kita kupas berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dalam kitab-kitab Isra dan Mi'raj ada versi lain bahwa ketika Nabi sholat di aras sana menghadap tawajuh kepada Allah, terjadi dialog. Dialog itu pakai tasyahud akhir, tasyahud awal. Tapi setelah kami teliti, hadisnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu surat Al-Fatihah. Jadi Nabi ketika membaca, kalau bismillah sudah dalam dirinya. Jadi kenapa Nabi itu dalam hadis itu dikatakan langsung alhamdulillah? Karena bismillah itu dirinya. Ya. Makanya surat At-Taubah, bismillahnya ada di 2 ayat terakhir. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul itu terhadap orang beriman, ra'uf dan rahim, itulah bismillahnya. Jadi lafaz bismillah itu bukan satu versi. Contoh, Bapak pernah malam pertama nggak Pak? Bismillahnya gimana? Bismillahi jannibnasyaiton. Tahu kan? Coba bismillah nyembelih gimana Pak? Nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillahirrahmanirrahim enggak? Enggak. Berarti ini udah 2 ragam bismillah. Bismillah mau tidur, Pak. Bismika, itu udah berubah. Kenapa pakai K? Menghadirkan yang punya nama. Bismikallahumma. Orang kalau membiasakan ini sebelum tidurnya, menghadirkan yang punya nama, nanti kalau wafat, sakit matinya nggak ada. Dia mati seperti orang mau tidur, kayak mau rehat. Barulah pas yang Nabi katakan, orang kalau meninggal 2 aja, yastarih minhu au yustarah, hadis Muslim. Bumi, ahli penduduk bumi dan bumi alam semesta istirahat dari kemungkarannya, maksiatnya, dosa-dosa dia, atau dia yang istirahat dari susahnya orang di bumi. Yastarih, dia istirahat dari bumi, yustarah, bumi yang istirahat dari dia. Jadi kita ini kalau maksiat, itu bumi kena beban. Nah, ingat-ingat nih, kita kalau maksiat, bumi kena beban. Itu tempat langsung ditandain, ini tempat maksiat gitu. Jadi ternyata bumi itu Bang Dik, antara satu bongkahan tanah dengan bongkahan yang lain, itu dialog terus setiap hari. Apa kata satu bongkahan, lu ada yang lewat nggak ke masjid? Gitu. Kayak tempat Bang Dik kan horor tuh. Itu ada suara azan nggak? Pada begitu. Dan inilah nikmat hidup di Indonesia. Negeri ini adalah negeri yang tidak pernah berhenti azannya. Ya, kecuali cuma beberapa waktu. Kalau nggak azan, sholawat. Nggak sholawat, zikir. Kalau nggak zikir, yasinan. Yasinan, begitulah muter. Dan yang paling banyak ini negeri kita. Jadi dunia ini sholawat, azan berputar terus. Berputar terus. Dan yang paling banyak menyumbangkan azan negeri ini. Ya. Yang paling banyak menyumbangkan sholawat negeri ini. Coba aja cari ke Saudi, ada nggak orang buat Isra Mi'raj, Pak? Kalau ada, ini kopiah saya kasih.
Ini semuanya saya kasih Pak, sarung saya kasih. Tapi mobilnya buat saya. Nggak ketemu. Di Saudi haram kerjaan begini. Bid'ah. Apalagi Isra Mi'raj. Mana ada Nabi memperingati Isra Mi'raj. Gitu kan? Ya ngapain beliau yang Isra, ngapain peringatan? Blow on jangan jaga. Pelihara ya. Bang Dik, aman. Jadi ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke arasnya, Jibril udah nggak naik. Jibril udah nggak naik. Cuma sampai Sidratul Muntaha. Sepakat kan? Tapi kenapa orang masih mengatakan Jibril gurunya Nabi? Jibril hanya diizinkan Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Terus yang naik ke atas siapa? Rasulullah. Kenapa sampai hari ini orang masih meyakini Rasulullah berguru ke Jibril? Kebalik nggak? Kebalik. Secara ilmu Mi'raj. Tapi secara ilmu riwayat nggak apa-apa. An Nabiyina Muhammad SAW, an Jibril, an Rabbil Izzah, boleh. Dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Secara ilmu riwayat. Tapi dalam ilmu Mi'raj, hadisnya sahih. Justru yang benar gimana? Yang dapat Al-Quran langsung siapa? Waktu Nabi diangkat ke aras. Nabi kan sujud di aras yang tertinggi. Nabi itu bukan kayak antum ngeliatin aneh begini. Songong amat tuh. Emang berani? Emang berani antum ngelihat Rasul begini? Gak berani. Apalagi ngelihat Allah. Itu bukan tempatnya Allah. Allah gak butuh tempat. Jadi ketika beliau diangkat ke puncak aras, disebut Al-Haikal Al-Muhammadi, yaitu disebut juga Al-Bait Ar-Rahmani, sesuai dengan surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nabi SAW diizinkan sholat di tempat tertinggi yang mana tiada satupun Rasul diizinkan sholat di sana. Dalam dialog itulah Nabi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah turunkan suruh baca itu. Dijawab oleh Allah, Hamidani abdi, hambaku Muhammad memujiku. Maka alhamdu, Nabi baca alhamdu, pujian yang sempurna untukmu ya Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Alhamdu, pujian. Yang namanya terpuji siapa? Muhammad. Maka alhamdu itu siapa? Nabi Muhammad. Aku adalah milik engkau wahai Allah, wahai Rabb. Kira-kira begitu maknanya. Karena yang benar-benar memuji Allah dengan pujian yang tulus mutlak, tidak ada embel-embelnya, cuma Ahmad Muhammad. Maka disebut beliau terpuji karena beliau memuji Allah benar-benar sesuai dengan haknya Allah. Kalau kita baca tasbih buat apa? Alhamdulillah supaya apa? Supaya rezeki banyak, ya enggak? Kata Kiai, baca no, subhanallah bihamdi, subhanallahazim, 100, rezeki ente gak habis-habisnya. Kata Pak Kiai, kita bacalah. Kalau Pak Kiai nggak ngomong begitu, baca nggak? Antum nggak baca, maka itu belum disebut memuji dengan benar-benar muji. Belum pakai alif lam, masih pakai hamdun. Itu beda alhamdu pakai alif lam dengan tanpa pakai alif lam. Begitulah bahasa Arab. Alif lam aja ada maknanya. Satu huruf ada maknanya. Yang nggak ngerti dicoba cocok logi. Ya.
Saya beberapa kajian yang lalu menyebutkan rahasia mim pada Ahmad, bedanya dengan Ahad, disebut cocok logi. Muhammad mimnya 2, disebut cocok logi. Al-Mahdi ada haknya, cocok logi. Dia nggak ngerti, kita dituduh cocok logi. Dia nggak tahu ada satu ilmu dalam Islam namanya ilmu huruf, ilmu rahasia huruf. Imamnya bernama Abdul Karim Al-Jili. Judul kitabnya Al-Kahfu War-Raqim. Ya, belum menjelaskan rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya ada Ar-Razinya loh. Ya. Itu juga menjelaskan rahasia ilmu huruf dalam beberapa tafsirnya. Cuma orang nggak ngerti disebut cocok logi. Dia nggak ngerti mana yang cocok, mana yang cocok beneran. Baik. Jadi alhamdu itu dirinya Nabi sendiri, perbuatannya Nabi sendiri, akhlaknya Nabi sendiri. Karena beliaulah yang benar-benar memuji Allah pada tempatnya. Coba antum sholawat untuk apa? Pengen rezeki banyak juga kan? Tuh, nggak ada yang benar-benar bersolawat. Sholat duha berapa? Rezeki banyak juga kan? Tuh. Nggak ada yang benar-benar sholat duha karena ingin menyembah pencipta duha. Kenapa zikir? Pengen tenang kan? Pengen khusyuk? Nggak ada yang benar-benar zikir karena ingin menyebut nama Allah, memuji Allah. Pasti pengen ketenangan jiwa. Kalau nggak tenang nggak mau nyebut lagi. Benar kan? Jadi kita ini betul-betul ibadah itu belum mukhlisin, apalagi mukhlasin. Mukhlas itu Allah sudah bersihkan dia. Total. Kalau mukhlisin ini berusaha. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari belajar ikhlas. Mukhlis, ikhlas bahasa Arab itu berzikir tanpa ada niat apapun kecuali memuji Allah secara mutlak. Bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen sehat, bukan karena pengen panjang umur, bukan supaya dijaga dari corona, karena dan segala macamnya, enggak, bukan. Betul-betul sholawat, zikir, sholat karena Allah layak disembah. Karena Rasulullah layak disolawatin. Coba, mau nggak dipuji orang karena si orang yang muji ini mau minjem duit, mau nggak? Bang Dik, ente memang ganteng permanen. Sini dong 500.000. Bang Dik nandain, Ar-Razi kalau muji aneh pasti mau minjem. Jadi Allah itu punya malaikat yang tersebar di alam semesta, itu sudah punya penandaan. Apa kata mereka? Si Anu kalau sholat tuh ada maunya tuh. Ya, si Anu kalau zikir, sholawat pasti ada maunya. Disebutlah hamba-hamba matre. Tahu hamba matre? Biasanya kan ini kena tuduh cewek doang, cewek matre. Ini cowok matre banyak nih depan saya. Tapi malam ini mau berubah ya. Mau berubah? Pujilah Allah karena Allah layak dipuji. Sembahlah Allah karena Allah layak disembah. Apalagi? Sholawatlah kepada Rasulullah karena beliau layak disolawatin. Lalu Sayyidina Nabi SAW membaca Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Hambaku memujiku kembali wa asna alayya. Dengan pujian yang berulang-ulang itu asna alayya. Karena di Ar-Rahmanir Rahim sudah ada, sekarang masuk lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir. Lalu Nabi membaca lagi, Maliki Yaumiddin. Allah jawab lagi. Nabi membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hambaku meminta kepadaku. Falahu ma sa'al. Bagi dia apa yang dia minta. Maka pembuka pintu langit itu dimulai dari Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim
Itu kita puji Allah baru minta, jangan langsung meminta-minta aja. Nggak sopan. Jadi minta kepada Allah ada adab-adabnya. Sebut nama Dia, pujilah Dia. Baru minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu terus, ihdinas siratal mustaqim. Allah mengatakan bagi hambaku yang dia minta. Sampai terakhir waladdallin, amin. Itu dialog antara hamba dan penciptanya. Ketika Nabi turun, dijadikan rukun qauli dalam sholat. Benar? Sah nggak sholat kalau nggak pakai Fatihah? Nggak sah. Jadi dialog di aras itu dijadikan rukun sholat. Supaya kita mengenang kembali ruh berdialog dengan yang meniupkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengenang mantan asik gak? Reuni sama mantan asik gak? Allah pernah jadi mantan kita gak? Enggak, Allah selalu menjadi kekasih kita. Maka mau ketemu kekasih gimana? Deg-degan gak? Abu Yazid setiap kali mau sholat deg-degan jantungnya. Sabit Al-Bunani, kawan Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, kalau sholat kedengeran jantungnya seakan-akan baca Allah. Allah. Begitu bunyi jantungnya. Kalau kita gimana? Enggak ya? Kata si Kiai PA bukan Kiai asli. Kalau Kiai asli enggak begitu ngomongnya. Lu belajar torikot, belajar hakikat, benerin dulu syariatnya. Ya kan? Padahal rukun sholat cuma berapa? Cuma 13, kecuali di kitab fikih tertentu jadi 17, 18. Emang mau nambah rukun 13? Dari kecil kita udah belajar rukun 13. Apalagi yang belum? Ada nggak di rukun 13 itu khusyuk? Nggak ada. Khusyuk itu metode tercepatnya cuma satu. Kenali yang kau sembah, pasti engkau khusyuk. Bukan ngapalin, bukan ngerti isinya. Yang nyantri kan cuma beberapa, dia aja nggak ngantri. Coba Bang Dik terjemahin. Saya qulu sufaha. Ulang. Itu dia nggak mesti, tapi Bang Dikna kalau sholat seakan-akan dia menghadap kepada yang Maha Agung. Sotoy. Jadi jamaah yang makan Allah, inilah rahasia surat Al-Fatihah kok diulang-ulang. Berapa rakaat sehari? 17. Sisa berapa lagi tuh? Aslinya berapa? 50. Itu aslinya. Aslinya kita mesti baca Fatihah dalam ilmu hakikat 50. Karena pertama turun itu 50. Bukan 50 sholat, 50 rakaat. Ya, itu perbedaan penafsiran para ahli tafsir dan ahli hadis. Saya cenderung kepada pemahaman 50 rakaat. Tinggal sempurnain duhanya, rawatibnya 12 rakaat, duha sekian rakaat sama tahajud. Insya Allah nanti lengkap jadi 50. 50 itu wajib pada diri Nabi. Maka ketika Sayyidah Aisyah bertanya malam hari dalam hadis Bukhari dan Muslim, wahai Rasulullah, engkau kan telah dijamin ampunannya. Dulu, nanti, dan sekarang. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh sujud ruku sebanyak-banyaknya sebagai bentuk tanda terima kasih. Syukur, syakura. Jadi Nabi itu sholat bukan lagi pengen bayar utang. Nabi itu sholat karena ingin apa? Terima kasih kepada Allah. Maka boleh saya sebut
sholat hakikat itu sholat syukur. Apa namanya? Sholat syukur. Itu sebabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Salafus Soleh, yang mana nama beliau sering dibajak dengan kata salaf. Beliau ini setiap hari sholat 300 rakaat. Itu sholat apa tuh? Bid'ah gak tuh? Bid'ah gak tuh? Ketika beliau mulai sepuh, habis disiksa sama kelompok Mu'tazilah, beliau gak sanggup berdiri lama. Beliau sholatnya 150 rakaat. 150 Quran dikit Bang Dik. Imam Ahmad. Ada pemimpin yang super sibuk di zamannya, bernama Umar bin Abdul Aziz. Setiap hari, setiap malam sholatnya 100 rakaat. Sebelum dia jadi khalifah, masih bisa 200-300. Setelah jadi khalifah, 100 rakaat. Bid'ah nggak tuh? Bid'ah. Benar bid'ah. Itu ulama salaf loh. Imam salafus soleh sholatnya 200-300. Masa kita sholat kita disebut bid'ah karena cuma sholat tobat? Karena ada yang bilang bid'ah kan? Dia nggak ngerti dia bilang bid'ah. Ya? Jahil kok dipelihara. Ya nggak ngerti ya nanya kayak. Ini sholat apa tuh 300 rakaat? Mereka pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kisah daripada inti Isra Mi'raj. Karena sudah banyak cerita Isra Mi'raj kan, jadi saya ceritain yang belum saya ambil di luar. Takutnya antum udah nyontek di YouTube duluan kan? Ya. Kan sekarang ceramah kita ada di YouTube. Jadi kalau ngulang-ngulang ketahuan. Nah, judulnya baru muncul pas antum habis bilang kisah, itu baru muncul di hadisnya. Ya. Jadi saya kalau ceramah alhamdulillah nggak pernah nyiapin. Accident saat itu, detik itu, alhamdulillah. Berkah dulu baca sunnah Nabi 15 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya selalu semoga istiqomah ya. Amin. Gimana Bang Dik? Masya Allah Buya. Jadi channel Al-Badr Majelis Silaturahim Al-Asmaul Husna ini ada di Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah. Merah itu salah satu pakaiannya Rasulullah. Merah itu lambang kemenangan. Dan tema kita ini Isra Mi'raj, naik kelas. Ya, jangan jalan aja, tapi terbang gitu. Jadi saya menangkap bahwa doa itu awalnya adalah minta sama Allah. Ya, yang kedua, berhadapan hati dengan Allah, lebih tinggi lagi. Yang ketiga, cara kita bersyukur. Yang keempat, seorang hamba menghambakan Allah saja. Buya, sementara saya pernah mendengar ada satu buku isinya doa-doa Nabi. Dan ketika kita banyak meminta doa kepada Allah, itu tanda bahwa kita lemah. Apakah yang Buya sekarang tanamkan kepada kita, ini agar kita naik kelas, jangan selama ini kita beribadah, hanya mengibadahkan keinginan-keinginan kita. Canggih Bang Dik. Ente wali ya? Oh iya, nama anaknya Wali. Apa? Wali Rajab ya? Wali bulan Rajab. Wali bulan Rajab tuh namanya gila kan? Wali. Tapi kalau mau jadi wali, biasanya seperti Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy nuduh Nabi apa aja? Majnun. Udah dituduh gila belum? 2. Sahirun. Penyihir. 3. Syairun. Penyair. 4. Dolalim mubin. Sesat ente. Udah disesatin orang belum? Udah kan? Sama yang pemain gitar itu ya? Kata di pemain gitar yang tobat tuh bener. Ente dibilang gila. Apa? Sesat? Gimana? Dibilang kafir? Ya main gitar jadi dibilang haram. Main gitar haram, padahal saya lagi nyanyi sholawat. Gimana tuh?
Jadi pertanyaannya tadi, doa-doa kita jangan-jangan kita menyembah keinginan kita, itu benar. Kebanyakan kita doa diawali dari prasangka buruk kepada Allah. Coba, Allah pernah lupa nggak sama kita? Kita pernah lupa sama Allah? Sebelum antum ada di dunia ini, Allah sudah tahu belum nanti bakal makan apa, lahir tahun berapa, kawin tahun berapa, punya anak berapa, mati tahun berapa, udah ada belum? Jadi kalau kita nggak minta, nggak doa, itu rezeki turun nggak? Turun. Terus itu apa doa? Kita ini sering GR, karena aku doa, aku dapat, gitu nggak? Sehingga banyaklah orang berdoa, dia mengira Allah itu lupa, lalu dia ingetin. Orang begini akibat nggak belajar sifat 20. Katanya sifat 20, bid'ah. Tuh, akibatnya ente tuh nggak belajar sifat 20. Nuduh kita lagi, sifat Allah cuma 20. Enggak, sifat 20 itu rumusan paling sederhana memahami sifat yang banyak itu. Maka cukup belajar 20 sudah disebut mukmin. Yang alim mengenal Allah. Arif belum, alim sudah. Kalau arif itu babnya sudah beda lagi. Jadi saya mau nanya lagi nih, sebelum kita minta, Allah sudah tahu belum yang mau kita minta? Terus untuk apa minta? Biar banyak. Emang kalau kita nggak minta, nggak dibanyakin? Kenapa orang-orang non-muslim bisa dibanyakin rezekinya? Padahal dia mintanya ke tepekong, ya nggak? Benar nggak? Kenapa dia lebih banyak? Apa Tuhannya lebih keren dari kita? Kayaknya ada yang tersinggung deh Bang Dik. Anda jadi batuk-batuk nih. Ayo, gimana ayo? Jadi selama ini kita doa, sebelum kita doa Allah sudah tahu. Terus ngapain doa? Jadi doa itu untuk apa? Doa itu bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya Allah nggak kasih, masih nyembah Allah nggak? Syukuran, abang ganteng. Kalau ini baru asli gantengnya, kalau ini udah PA, KW. Antum nih minta sehat dengan sholat tahajud, gak dikasih sehat. Berhenti nggak tahajudnya? Sholat duha biar rezeki banyak, rezeki nggak turun-turun, berhenti nggak sholat duhanya? Ternyata sholat-sholatnya nggak ada hubungannya sama rezeki. Hubungan sholat itu dengan yang memberi rezeki, bukan dengan rezekinya. Jadi sembahlah Allah karena Allah layak disembah, udah itu cukup. Maka kita kalau selesai assalamualaikum kita istighfar karena merasa ya Allah aku belum benar, belum betul-betul tulus menyembah Engkau. Itu istighfar kita. Ya. Jadi kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, kenapa baca istighfar? Jangan debat lagi. Astagfirullahaladzim, azimnya bid'ah. Ya salam, jangan debat lagi. Yang penting kan istighfar. Ini malah debat lagi ya Allah. Ya. Masjid apa namanya? Masjid Merah. Semoga merahnya Nabi ya. Nabi itu lebih banyak pakai baju merah daripada putih. Coba baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Di riwayat Tirmizi, Nabi sering pakai baju jubah merah. Merahnya merah marun. Ya. Jadi untuk apa kita berdoa? Menghambakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dikasih nggak dikasih, disehatkan nggak disehatkan, khusyuk nggak khusyuk, tenang nggak tenang, kita tetap menyembah Allah. Itu baru namanya muqimus shalah, mendirikan sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, indah ya. Ya, indah. Ya, kita naik kelas malam hari ini ya. Ya, kita sudahlah. Kita ibadah berdoa hanya menghambakan Allah saja. Yuk kita istighfar sekali 3 kali ya. Mudah-mudahan Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Afu mengampuni kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Teman-teman, saya ini cukup lama dengan beliau ini. Saya tahu karakter beliau. Kalau kalian menjadi jamaah yang bukan hanya menikmat, tapi ikut terlibat, giran tanya, dia betah di sini. Tapi kalau ada yang nanya, diem aja, meneng baik gitu ya. Beliau cepat pulang. Ya, saya ini orang yang selalu ingin bertanya kepada beliau. Sebelum mereka bertanya, Buya. Jadi kalau makmum, pada sholat subuh, maghrib, isya, saat imam membaca Al-Fatihah, baiknya kita mendengar dulu, atau kita ikut baca, atau setelahnya baru kita baca. Baiknya. Dengerin dulu, waladhdallin, amin, baru kita baca Al-Fatihah. Biasanya imam itu kan diam sejenak. Itu kesempatan. Ya nggak apa-apa. Jadi kita ambil kewajiban kita. Dan coba rasakan kalau kita baca Al-Fatihah, itu koneksinya lebih kuat. Koneksinya lebih kuat. Jadi batin itu terasa lebih terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak membaca, nanti pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya pasti kemana-mana. Inilah rahasia kenapa Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi mengatakan wajib baca Fatihah. Ya, untuk makmum dianjurkan hampir mendekati wajib. Karena munajat tidak dapat diwakilkan. Bermunajatlah sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, jelas ya. Ya, karena kita mau tarawih sebentar lagi ya. Dan udah selesai ya perdebatan tentang masjid kok warna merah ya. Udah ya. Rasulullah sering menggunakan budranya pakai pakaian merah. Kalau Anda berperang, Anda kalah, kibarkanlah bendera putih. Anda menang, lokasi itu ditancapkan bendera merah. Jadi Baitur Rahman ini adalah masjid kemenangan. Alhamdulillah. Siapa tuh yang punya ide tuh? Lagi ngobrol orangnya. Oke, ada pertanyaan. Monggo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, banyak sekali ya. Sini. Nanti ada 5 pertanyaan aja mungkin. Kita bagi 2. Langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari Masjid Baitur Rahim, kali ini Baitur Rahman. Ya, kakak adik kali ya. Bismillah. Pertanyaannya, bedanya Muslim yang bertorikot dengan yang tidak bertorikot apa? Terima kasih. Langsung. Ya. Muslim ini kan artinya orang yang mengamalkan zahirnya syariat. Jadi sholatnya pasti pakai rukun dan syarat. Rukun syarat itu minimalis, ke rumah kayak rumah sederhana. Bukan rumah makan sederhana, beda. Ya.
Kalau belum bertorikoh, biasanya belum tahu cara menyelaraskan antara ini, otak, lisan sama kolbu, belum bisa tahu. Karena ahlu torikoh itu biasanya mursyidnya, gurunya, murabbinya akan mengajarkan koneksi, keselarasan antara akal, lisan, dan kolbu. Coba duluan mana? Lisan, otak, atau kolbu? Duluan mana? Beneran. Niat itu di mana? Niat di kolbu. Adapun ungkapan itu melafazkan niat, cara mengkondisikan kolbu. Imam Syafi'i pernah menyebutkan lafaz daripada niatnya sebelum sholat. Cuma lafaznya lebih ribet. Gak mungkin saya bacakan di sini. Kalau kita kan pendek, usolli fardol maghribi salah gampang. Imam Syafi'i agak sedikit menunjukkan ubudiyahnya. Ya Allah, aku sholat untuk menunaikan ubudiyahku kepada Engkau. Baru beliau takbir. Maka sholat itu dimulai dari kolbu. Dimulainya dari kolbu. Tapi kenapa orang sibuk sholat nyari kaki? Ada ketawa. Ya, itu kayaknya korban tuh ya. Wih, korban ya. Kalau dalam sholat nggak nyari kaki lagi, nyari kaki sebelum sholat. Kalau sudah takbir nggak ada lagi kaki nyari-nyari, nggak ada. Kalau sudah takbir itu bid'ah. Sebelum takbir baru ente cari kaki orang. Ya. Yang benar gitu ya. Kapan nyari kaki? Kalau habis takbir, bid'ah. Emang dia doang bisa ngomong bid'ah ya enggak? Kita juga bisa ngomong bid'ah. Aneh kan dulu pakar pembid'ah. Ya apa aja bid'ah. Kayaknya ceramah kalau nggak ada kata bid'ahnya nggak puas. Dulu Pak, ya, mantan. Gitu Bang Dik, terjawab? Cukup ya? Baik Buya, sebentar, ini ada pertanyaan banyak di kertas, tapi saya bacain satu aja. Ini yang bacain pemain bassnya Stinky, namanya Irwan. Ya, boleh berdiri? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bertanya, izin bertanya Ustadz. Berkaitan dengan wasiat sebelum kematian. Ada seorang berwasiat sebelum kematiannya, beliau berpesan kepada anggotanya atau organisasinya agar tidak saling berprasangka buruk atau suzon, agar organisasi tersebut tidak terpecah belah. Kemudian hal tersebut terjadi, orang tersebut meninggal. Apakah wasiat tersebut ada hal yang sebuah kebetulan atau memang itu sebuah pesan yang akan terjadi dari Allah? Demikian Bu. Iya, biasanya kalau ada pendiri suatu pergerakan berwasiat, jangan berpecah belah, berarti dia sudah melihat bibitnya. Sudah melihat apa? Bibit perpecahan itu ada. Biasanya terjadi. Biasanya terjadi. Dan itu sudah banyak, bukan 1-2 kelompok ya. Jelas ya, singkat jawabannya ya. Silakan Mas sebentar yang sebelah kanan dulu. Monggo. Yang mana Bang Dik? Ini, belakang. Ya silakan langsung ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, ini mungkin pertanyaan juga bisa kita sama-sama penjelasan ke pihak yang mungkin berbeda pemahaman dengan kita.
Karena selama ini kita tahu Isra adalah perjalanan horizontal. Kalau Mi'raj vertikal. Tapi yang banyak orang tanya dari pemahaman sebelah kita, Allah itu ada di atas. Dan itu kelihatannya malah menekankan bahwa benar itu Allah di atas. Padahal di pemikiran kita, itu kita nggak tahu bayangan seperti apa, teknisnya bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad, tapi yang dalam pikiran kita yang sebagai orang yang doif, pasti dibilangnya Allah itu ada di atas, karena naik ke atas. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdalil dengan Isra Mi'raj, Allah di langit itu batal. Karena ketemu Allah nggak di langit. Langit pertama Nabi siapa? Adam. Isa aja inti. Nomor 2 tuh. Iya. Nabi Adam 1. Apalin Bang Dik? 2. 3. Isa dan Yahya. Isa dan Yahya nomor 2. Langit ketiga. Ya salah. Nabi paling ganteng. 3 ya. Kirain dia mau ngomong. Nomor 4. Nabi yang ngajarin aksara pertama kali. Asal aja. Ente artis ya. Bukan santri. Kalau santri ini pecat langsung. Nabi Idris. Mau ngomong gitu Buya, lupa. Langit berapa lagi? 5 yang jenggotnya paling panjang itu Nabi siapa? Nabinya orang Bani Israel. Siapa tuh? Jenggotnya? Jenggot ente nggak ada apa-apanya. Musa. Atau Tahu salah lagi. Ada yang tahu? Nabi Harun. Salah, lo tahu salah lagi. Langit ke-6 Musa. Ke-7 Ibrahim. baru Ibrahim. Ada ketemu juga. Dari pertama sampai ke-7 ketemu nggak? Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Dalam ilmu hadis, jika ada satu hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih disebut syaz. Syaz itu artinya ganjil, aneh. Maka hadisnya walaupun zahirnya sahih, dia menjadi dhaif meskipun ada di Sahih Muslim. Dia anggap dhaif, tapi bukan sanadnya, isinya. Dalam hadis Muslim, Nabi didatangi oleh Muawiyah bin al-Hakam, atau riwayat kedua Amr bin al-Hakam. Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya punya budak susah diatur, kerjanya nggak beres. Jadi si budak perempuan ini ngurusin domba, tapi nggak beres. Di sidang ke Rasulullah, apa kata dia? Wahai Rasulullah, jika engkau melihat si perempuan ini beriman, maka aku akan membebaskannya, memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Begitu riwayatnya. Si perempuan bilang, fis sama, di langit. Si budak perempuan bilang Tuhan di langit, Allah di langit. Di hadis Bukhari Muslim yang lain, ketemu, berarti hadis budak perempuannya harus diapain? Disebut hadis syaz. Paham? Maka akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu akidah syaz. Akidah yang ganjil. Bertentangan dengan hadis Isra dan Mi'raj. Ngeles lagi kawan. Bukan di langit, di aras. Coba tunjukin di hadis aras, Nabi itu menyebutkan Allah bertempat di aras. Enggak. Nabi sujud di aras. Atau dapat perintah di aras. Nabi naik dapat perintah, itu yang benar, bukan Nabi kemudian ngeliatin Tuhan. Oh, nggak ada begitu. Coba buka hadis Bukhari Muslim, nggak ada begitu. Kalau di Quran surah An-Najm lebih enak lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Surah An-Najm. Lalu Allah mewahyukan apa yang dia mau wahyukan.
Maka ada dialog di situ. Salah satunya surat Al-Fatihah. Gimana? Tuh kan jadi panas kan nota ente, nanyanya bab akidah sih ya. Kalau nanya makna bab tasawuf aja biar kepalanya dingin. Tapi kayaknya masjidnya lagi merah nih. Ya, lagi hot nih kayaknya ya. Jadi gimana? Yang meyakini Allah di langit akidahnya apa? Syaz. Maka mereka ini bolehlah ngakunya Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah yang syaz. Saya dulu ngomong begitu, ditegur saya oleh salah satu senior. Ente jangan ngomong dong mereka Ahlus Sunnah. Mereka bukan Ahlus Sunnah. Ya nggak apa-apa ya. Kan Ahlus Sunnah yang syaz. Kan ngakunya Ahlus Sunnah, benar nggak? Kayaknya mereka doang yang Ahlus Sunnah kan? Ya nggak apa-apa. Tapi syaz. Oke? Jadi gimana kalau ada orang berdalil lagi dengan hadis Imam Muslim bahwa Tuhan di langit pakai hadis perempuan itu? Jawabannya pakai hadis Isra dan Mi'raj. Kelas. Oke, tenang. Kita adem dulu ya. Adem dulu, tenang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. salawatullah alaika. Tenang, adem lagi ya. Ini agama cinta, kita nggak boleh berselisih. Kalau kamu menjadi sumber jawaban, kamu minimal punya beberapa ilmu. Jangan hanya satu kebenaran datang dari kamu, oke? Ya, baik. Silakan Mas, nih ada yang dari jauh dulu, kita kasihan. Boleh Mas tenggelam di antara mereka, jadi nggak usah jauh-jauh melangkah. Silakan. Ini luar biasa, ini masjid paling ini ya. Paling merah lah pokoknya. Ya, tuh yang ini nanti ke belakang mulai. Ya, kamu di belakang aja. Ya channel Abader, saatnya sekarang tanya jawab. Silakan Anda seperti biasa ingin mendonasikan apapun ya, berbagi kebahagiaan agar channel Abader ini terus berlangsung ya. Kita bisa berpindah tempat ke lain tempat ya untuk menyiarkan agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Buya. Salam saya dijawab sama Buya. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Ahyar Buya. Ahyar. Mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya sedikit bercerita boleh? Mungkin Buya. Singkat. Tanya aja jangan cerita. Tanya aja langsung tanya. Maksudnya izin ini Bang, mungkin. Ya tanya aja. Tanya langsung, tanyanya apa. Kita tahu deh pasti ceritanya tahu lah. Tahu pertanyaannya. Jadi mohon izin ini Buya, Mungkin saya sebelum tidur itu selalu mendengarkan Buya di YouTube. Oh iya begitu emang. Setiap terus? pas suatu ketika kegiatan saya 3 hari full ini Buya. Saya 3 hari, jam 3 saya tidur. Siap. Jam 3 sore saya tidur, sampai jam 8 saya baru bangun. 3 hari berturut-turut Buya. Subuhnya? Maksudnya 3 sore sampai jam. Ini pengalaman saya ini Bang. Maghrib, asarnya? Oh. Asar, maghrib bisa saya lewat. Oh kelewat. Itu mohon izin Buya, saya tidur mendengarkan ceramah Buya ini ceritanya kan. Itu saya kalau nggak dengar ceramah Buya saya tidak bisa tidur Bang, jujur yang aja. Dosa yang ceramah itu ya. Mah. Kajian Buya. Udah ente tenang aja, udah ente tenang. Pertanyaannya apa sekarang? Ya, jadi intinya Buya, saya alhamdulillah dari yang saya alami setiap saat saya mendengarkan Buya, besok malamnya saya mimpi, Masya Allah Buya. Ini saya mimpi lagi ente? Ya, saya sambung dulu Bang. Oh. Ini saya rasa ada hikmahnya buat rekan-rekan sekalian di sini. Ente udah nikah tapi ya? Alhamdulillah anak saya 2 Bang. Suruh kawin lagi kali itu. Lanjut. Jadi yang saya rasakan, Masya Allah, saya mimpi kok telinga saya belatungan, itu pertama Buya. Saya sangat takut sekali kan. Lanjut Buya, ini pengalaman saya benar nih, saya tidak bohong-bohong demi Allah saya ucapkan. Lanjut Buya yang mimpi lagi? Enggak, ini intinya Buya,
Saya di sini, saya minta Buya tolong anggap sebagai murid, itu yang pertama. Karena Izin dulu sama nih. kebetulan Buya istighfar yang Buya ajarkan dari kepala, mata, sampai semua itu saya amalkan setiap harinya. Sampai dengan berselawat kepada Nabi setiap saya Siap. melangkah kegiatan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum elah. warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Ngapain? Ambil gambar yang tadi tanya. Tolong ambil. Nah, tuh ngelambai-lambai kamera. Dia mau nampil aja itu. Kayak yang belakang, silakan yang bertanya ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sebenarnya Anda nama Bara, Buya. Bara. Nama ruhnya saya ada yang ngasih tahu, tapi nanti mohon Buya kalau bisa konfirmasi ke Buya, nanti mau konfirmasi ke Buya. Oh, mau minta nama ruh. Ada yang beritahu kebetulan hari ini. Gitu. Oh, baik. Dah. Mau ini Buya terkait Rasulullah SAW. Itu kan di sholawat azimiyah itu ada kalimat ta'ziman li haqiqa ya Maulana ya Muhammad. Jadi mohon kami diajari bagaimana sebenarnya besarnya ta'zim kita yang seharusnya bisa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Terlebih ketika saya mendengar suatu hadis bahwasanya ada seorang sahabiat yang memiliki 2 anak yang berjihad di jalan Allah. Kemudian 2 anaknya meninggal dunia. Kemudian ketika dia hendak dihibur oleh Rasulullah, dia menyatakan bahwasanya debu yang menempel di wajah Rasulullah itu lebih mulia bagi diri. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Buya. Ya, betul. Debu-debu jangankan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nempel di jubah Sayyidina Ali lebih mulia dari sholat dan sujud kita semua. Yang ada di Sayyidina Ali, yang di Sayyidina Abu Hurairah. Karena mereka itu debunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada apa-apanya. Maka bagaimana kita cara mentakzim Rasulullah, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu tidak akan mampu menghormati sesuatu yang terhormat sampai dia mengenal hakikat yang terhormat. Maka di akhir zaman ini salah satu ilmu yang wajib kita hidupkan adalah ma'rifatu haqiqatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal hakikat Nabi, bukan hanya mengenal Rasul. Mengenal hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat Nabi itu mulai dari awal alam semesta. Sebelum Nabi Adam dicipta, itu sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya saya sudah sering bacakan. Hadis Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, bahwa Nabi mengatakan kuntu nabiyan. Ya. Bukan kuntu nabiyan kalau di Tirmizi. Nabi ditanya, kapan kau dijadikan Nabi? Mata wajabat lakan nubuwah. Nabi menjawab, kapan engkau jadi Nabi? Beliau menjawab, aku jadi Nabi. Adam belum dicipta, masih tanah, ruh. Belum ada. Maka nubuat kenabian Nabi Muhammad itu lebih tua daripada kerasulannya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad. Cuma orang nggak ngerti-ngerti padahal ustadz, padahal kiai. Banyak kan ustadz yang nolak ini. Berarti dia Sunan Tirmizi aja nggak baca. Padahal itu hadis keempat. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Udah punya belum? Kitab Sunan Tirmizi, udah punya belum? Tuh kan? Coba cari kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi. Antum baca Sunan Tirmizi dah cukup.
Luar biasa itu kitab. Ya. Sudah ada terjemahannya kok. Yang nerjemahannya kan kelompok-kelompok itu juga. Iya. Baik. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Berarti lebih tua atau lebih muda? Maka kalau kita nyebutkan Nur Muhammad gak berlebihan. Emang begitu ilmunya. Kalau sama orang tua hormat gak? Hah? Sama orang tua hormat gak? Hormat. Nabi itu lebih tua dari semua para nabi. Cuma kerasulannya di akhir zaman. Nubuat kenabiannya di awal zaman. Itu bedain. Jadi Nabi itu awalan wa akhiran. Awalnya Nabi, akhirnya Rasul. Maka kita wajib hormat kepada beliau karena beliau sangat tua. Nabi Adam ketika ketemu manggilnya marhaban bi ibni saleh. Selamat datang wahai keturunanku yang saleh. Habis itu ditambahin wa nabiyyi saleh, nabi yang saleh. Berarti beliau punya dua panggilan. Kenapa enggak pakai ibn doang? Ibni enggak cukup. Harus ada lafaz nabinya. Karena nabi lebih tua daripada Nabi Adam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan akidah bid'ah. Bukan akidah sufi. Ini akidah halus sunnah. Sufi kan bagian dari halus sunnah. Sekarang antum nanti hati-hati. Depok nih hati-hati. Ini Depok bukan? Beneran. Mulai hati-hati, nanti sufi bakal dituduh Syiah. Sufi bakal dituduh Syiah. Yang kedua, hati-hati yang sholawatan. Ente bakal dituduh Syiah. Bakal dituduh Syiah, maulidan. Nanti mereka gulirkan Syiah. Betul Syiah. Berbentrok. Dan itu sudah sukses di Suriah. Presidennya dituduh Syiah, sekarang perang. Sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti. Masih. Di perbatasannya itu masih belum beres. Orang kita kirim duit ke sana, dikirimnya ke siapa? Dikirimnya ke pemberontak, bukan dikirim ke rakyat. Itu kejadiannya. Jadi mari mengenal Rasulullah, mengenal Nabiullah. Maka saya ada sebuah sholawat. Allahumma salli ala nabiyyina Ahmad wa rasulina Muhammad wa khalifatina al-Mahdi. Gitu. Atau wal Mahdi khalifati Sayyidina Muhammad. Bisa begitu. Jadi nabiyyina Ahmad, rasulina Muhammad. Gitu pasangannya. Allahumma salli ala nabiyyina Ahmad wa rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Gitu aja. Coba diulang. Allahumma salli ala nabiyyina Ahmad wa rasulina Muhammad wal mahdi khalifatihi wasallim. Gitu ya, gampang kan? Kenapa setiap sholawat sekarang saya sebut selalu awal mahdi khalifati? Karena al-mahdi itu adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa ala alihi kita tafsirkan, kita perincikan. Wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Hati-hati. Hati-hati sama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu gerakan al-mahdiyin ada di darah mereka. Cuma enggak semua habaib ya. Habaib yang menyimpan asrar-asrar rahasia Allah, rahasia-rahasia ilmu nubuat Rasulullah, itu habaib yang gerakan akhir zaman akan ada dalam genggaman mereka. Insya Allah. Dan kita beruntung orang Indonesia, negeri ini terbanyak habaibnya sedunia. Maka saya hakul yakin,
hakul yakin kebangkitan Islam ada di sini. Coba negeri mana sekarang yang pengajiannya masih seramai negeri kita? Ini kota loh Pak, dekat ibu kota loh. Gak ada, hanya negeri ini. Ini nikmat luar biasa. Makanya saya tanya lagi, antum yang baru pulang umroh, kan tadi saya waktu di bandara, ini saya belum sempat istirahat Bang Dik. Habis nganter ayahanda pulang, saya langsung balik. Itu di bandara sudah banyak orang umroh. Di Saudi, itu yang indah untuk diziarahi ya dua aja. Makkah, Madinah. Tapi antum coba lihat, ada nggak orang maulidan di Mekah? Ada nggak orang Isra Mi'raj di Mekah? Udah nggak ada. Dulu banyak. Dulu di situ pusatnya. Kan ulama kita ngambil dari sono semua. Sekarang udah sepi. Maka Indonesia sedang dimekahkan oleh para ulama. Sedang dimadinahkan oleh para wali. Ini nikmat besar dari Allah SWT. Maka saya berpesan terus, masjid ini hidupkan maulid Nabi. Ya, selalu mau orang bilang bid'ah biarin, kita jalan terus. Maulidan, baca sholawat, kisahkan tentang hidup Rasulullah SAW. Insya Allah Allah berkahi. Amin ya Rabbal alamin. Itu cara mentakzim Rasul ya, Kang Ahyar. Benar, Kang Ahyar namanya. Ini Ahyar siapa namanya? Bara. Kang Bara. Baik Buya, jadi menurut saya itu benar kan Buya ya. Sufi itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Dia dihina, dia balas dengan doa. Dia dipuji, dia tidak memantaskan dirinya untuk dipuji. Pujilah Allah, begitu Bu. Ente benar-benar sufi. Yuk biar semuanya menjadi sufi. Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini ada Wendy membacakan pertanyaan. Bismillah. Bukan. Izin Bu ya, ini pertanyaan dari jemaah Ibu di depan sana. Beliau jelas. Apa? Seberang jalan. Ya. Saya menyampaikan, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, harta waris dibagi rata laki-laki dan perempuan. Dibagi rata, apa hukumnya Bu ya? Demikian. Wassalamualaikum. Nih, yang disebut harta waris jika dibagi setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal udah dibagi rata, nih kamu dapat sekian, itu bukan harta waris namanya. Boleh. Tapi kalau sudah meninggal, belum dibagi, sebaiknya mengikuti hukum waris. Dan ilmu ini sudah mulai langka, karena orang jarang mau ngamalin. Jadi kalau ente Bang Dik, biar nggak konflik, bagi aja dulu. Mau bagi apa ya? Mancing-mancing nih. Ya. Gitu ya, Ibu yang di belakang. Dan kalau bisa dianjurkan dalam Islam, sepertiga itu untuk agama. Kalau duit banyak ya, harta banyak, sepertiga untuk agama. Jangan ngomong gini, untuk pesantren Quran. Jangan begitu, untuk agama, selesai. Kalau cuma bilang pesantren Quran, makanya sekarang banyak pesantren Quran, tapi nggak jelas sanadnya. Nggak jelas sanadnya. Jadi ini bagi yang berduit, yang berharta, yang rumahnya banyak nganggur, tanahnya banyak nganggur, sepertiga dari harta antum, supaya jadi mahar masuk surga. Syukur-syukur, serahkan kepada orang-orang yang berjuang. Enggak mesti orang-orang yang ahli Quran. Karena kalau ahli Quran, orang awam membayangkan hafiz. Padahal ahli Quran itu ada yang ahli Quran hukumnya, disebut ahli fikih. Ada yang ahli akidahnya, disebut ilmu akidah, usuluddin. Ada yang bagian tasawuf, disebut sufi, mursyid, syekh. Itu juga ahlul Quran.
Cuma karena orang awam, mohon maaf jahil, kiranya Quran aja Quran. Sekarang banyak pesantren, rumah tahfiz yang nggak bersanad, nggak jelas. Dan ini mengkhawatirkan menurut saya. Ya, negeri ini gampang sekali buat pesantren, nggak perlu dapat izin. Benar nggak? Coba kita tinggal di luar, ngumpul-ngumpul dikit, bubarin askar, bubarin syurtoh, polisi. Alhamdulillah kita malah saya dibilangin oleh mereka, Ustadz kalau mau buat, ada yang mau bubarin, lapor kita, malah gitu ngomongnya. Aduh, kita jadi bingung, selama ini beritanya kok beda dengan kenyataannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Oke, 2 pertanyaan lagi. Boleh, silakan mana? Ke belakang dulu, biar kita adil. Kamu yang di depan mungkin tanpa jarak melihat Buya, ya. Yang di belakang terhalang oleh kameramen. Kita kasih dia sedekah pertanyaan. Kamu dekat senyum aja sama beliau. Ya, terakhir pinggir ya, dekat pintu ya. Oke ya, biar dia balik ke situ lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi Kak Ahyar juga mengenai sanad, Buya. Pertanyaan saya, apakah kalau dengan kita ngaji seperti ini dan juga saya selalu dengar nonton YouTube-nya Buya juga, apakah kita bersanad ke Buya dan ke Rasulullah seperti itu, karena saya takut nanti nggak dianggap sama Rasulullah gitu. Cinta nggak berbalas takut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya jelas dan MC balik lagi. Anda ada di pintu, itu pertanyaan terakhir yang di pintu. Itu aja, anggap aja gerbangnya surga lah ya. Amin. Siap, Bang Dik. Ya, silakan. Buya. Apakah dengan ikut pengajian ini berarti kita sudah menjadi sanad Buya? Jangankan hadir begini, antum lewat online, yang penting di kolbunya tasdik. Atau arti tasdik? Membenarkan, percaya. Maka sah jadi murid. Tapi kalau cuma dengar-dengar, ada lagi yang coba-coba dulu gitu. Ya itu namanya murid coba-cobi. Banyak juga, ada juga yang hadir pengen coba-coba, nggak apa-apa, coba-coba aja dulu. Kali nggak cocok enggak? Ya berarti nggak jadi murid, nggak apa-apa. Saya sudah sampaikan teman-teman, saya tidak terima baiat. Saya hanya mentalkin zikir. Ya. Dan saya difitnah melakukan baiat online. Ya salam. Ya. Baiat ke online ya. Dan saya juga difitnah melakukan baiat jual nama ruh. Itu yang dapat nama ruh bayar nggak antum? Ada yang bayar nggak dapat nama ruh? Siapa yang udah dapat nama ruh? Angkat tangannya. Antum bayar nggak? Nggak ada ya. bayar kan? Nggak ada bayar. Tapi saya difitnah dan guru saya difitnah. Kami menarif untuk nama ruh. Ya salam. Kita sudah bantu, malah kita difitnah. Kita buat Kak, jadi malah ada yang nantang. Nggak ada nama ruh. Dia nggak baca, dibilang nggak ada. Di kitab Ghunyah Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, bagian belakang Risalah Tasawuf, murid jika dia sudah sampai di maqam murad, Allah akan berikan dia nama dengan nama yang hanya Allah yang tahu. Nama ini disimpan oleh Allah dalam qalbu Rasul dan pewarisnya Rasulullah SAW. Dan Allah akan berikan dia laqab, alqab yang hanya Allah yang tahu. Ilmunya disimpan dalam qalbu Rasul. Dari Rasul turun kepada para walinya. Itu ada kitabnya. Belum lagi Rasail Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in menyebut kepada anaknya, wahai anakku, Allah menamakan engkau Abdul Haq. Jangan lupakan nama ini sampai mati. Ada teksnya. Nama KTP. Punya nama KTP enggak? Zaman dulu orang punya KTP enggak?
Nabi menyebut dirinya, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Aqib. Itu berapa nama tuh? Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Aqib. Banyak nama Nabi. Di Dalail ada 200-an nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Sangat banyak nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Dan Syekh Hisham Kabbani juga mengatakan satu orang bisa punya lebih dari satu nama. Sekarang dibuka ilmu itu malah syak. Malah syak, aneh. Maka ilmu ruh ini akan menjadi pembeda antara barisan ulama-ulama yang bermarifat dengan ulama-ulama yang tidak bermarifat. Nanti garisnya di situ. Di ilmu ma'rifatur ruh, mengenal tentang ruh. Kata kawan saya lagi, Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu ruh kecuali sedikit. Sedikit menurut siapa ini? Kalau sedikit menurut orang kaya, itu duitnya berapa? Siapa artis yang pengacara kaya itu? Nah, itu Hotman Paris, kalau dia bilang dikit itu berapa tuh? Hanya sama dia ya. Siapa lagi pengusaha yang kaya? Yang muslim. Nah, oh yang punya tol, Yusuf Hamka, Masya Allah. Tanya sama dia, dikit versi dia berapa? Kalau dikit versi kita ya 500 gopek. Bagi dia 500 juta itu dikit. Itu cuma batuk doang. 500 M, kentut doang tuh. 1 T, mereka itu biasa. Bagaimana investasi mereka itu gede-gede. Itu baru manusia loh. Baru berapa? Manusia. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Allah kalau bilang, kamu tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Itu kamu ahlu kitab, kalau Nabi kan semua. Itu nggak masuk Nabi, kan Nabi diperintah ngomong ke mereka, hei ahli kitab, kamu tidak diberi ilmu tentang ini kecuali sedikit. Tapi sedikitnya Allah kan banyak. Kalau Nabi, wa ma utita ya Muhammad, kamu tidak diberi hai Muhammad kecuali katsira, kecuali banyak. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang ada di baliknya. Jadi siap-siap saja nanti jamaah kalau ada orang menyesatkan Bang Dik karena ikut kajian saya, ya nanti akan banyak yang memfitnah kita. Karena guru saya punya kafe, kami dituduh tarekat kafe. Saya terima, nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau ada yang nuduh kami begitu, nggak usah emosi ya, biasa-biasa aja. Kita tetap ngaji dan kita tetap membuang kebencian dari dalam kolbu. Dan kita doakan ya Rob, ampuni aku, ampuni mereka. Mungkin mereka tidak paham apa yang kami maksud. Sepakat? Ya, jangan ikut berantem di sosial media. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin di antara kalian ada yang belum tahu ya tentang nama ruh ya. Baik. Di YouTube itu banyak penjelasan tentang nama ruh. Nama saya misalkan Rizky Mulyawan, yang dikenal Dik doang. Tapi saya punya nama ruh. Nanti Rizky Mulyawan meninggal, ruhnya akan dipanggil dengan namanya. Waktu ibu sebelum melahirkan sudah dihembuskan ruh, ada namanya. Dan Buya, ini kabar menyenangkan sekali. Ternyata sebelum saya mengenal Buya, saya mengenal Syekh Maulana Hisham Kabbani. Dia punya nama ruh, Lisanul Mutakalimin. Terus gurunya Syekh Maulana, Syekh Nazim namanya Burhanul Anam. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sekarang kalian nih ada di mana? Di majelis apa? Majelis akhir zaman. Di mana ilmu-ilmu yang tadinya tidak layak didengar, sekarang dibuka tabirnya. Kalau Anda nggak percaya, Nabi kita ini Nabi akhir zaman.
Siapa yang mengingkari itu? Nggak ada kan? Ya ayo dong. Bagi nasi pencari akan mendapatkan nama itu. Ayo cari mulai sekarang ya. Nanti hadir terus di channel Abader ini di mana, datang, lama-lama kamu akan mendekat. Ya nggak langsung instan. Baik, ini Bapak dari DKM, sebentar ya Pak, ini kita udah sepakat ada jamaah di, silakan. Boleh berdiri Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Dengan yang tadi dipaparkan oleh Buya bahwa mereka yang sholat makmum dianjurkan untuk baca surat Al-Fatihah sebaiknya. Namun seperti halnya jadi kisah bahwa Nabi Muhammad SAW waktu menjadi imam, waktu posisi ruku ditahan oleh malaikat Jibril untuk menunggu kedatangan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya adalah, apabila terjadi seperti itu, apakah saya mengulangi lagi rakaat tersebut karena tidak membaca Al-Fatihah atau terus melanjutkannya waktu ruku itu dihitung 1 rakaat? Jazakallah. Oh iya. Ya, ini malam ini banyak pertanyaan fikih ya, unik ya. Saya kan jarang ngajar kitab fikih, tapi alhamdulillah dulu talaqi kepada anak daripada Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Dr. Taufik Al-Buti. Beliau sekarang pemimpin komunitas ulama di Syam, masih hidup dan suka pakai kopiah hitam. Makanya saya suka pakai kopiah hitam karena guru saya dulu orang Arab senangnya pakai kopiah hitam, Arab Kurdi sih jatuhnya beliau, udah campuran. Beliau pernah menjelaskan dulu ketika kami belajar fikih matan takrib tuh. Aneh ke orang Arab belajarnya kitab matan takrib. Matan takrib itu kitab pegangan anak kelas 1 sanawiyah, benar nggak? MTS kelas 1 SMP di pesantren. Jadi beliau menjelaskan, ini saya belum pakai hadis nih. Kalau imam sudah ruku, terus kita datang telat, masbuk, kita ikut ruku, maka sudah dihitung 1 rakaat. Fatihahnya diinkludkan kepada imam. Beliau buat rumusan, jika rukunnya, rukun kaulinya hanya tertinggal 2, yaitu takbir dan Fatihah, masih bisa ngikut. Itu versi beliau. Ya langsung aja. Jangan baca Fatihah lagi ruku Bang Dik. Antum kalau telat baca Fatihah ruku ya? Jarang telat Bu ya. Oh. Kalau dia jadi imam, dia punya musola sendiri. Curang ente. Kalau saya untuk kehati-hatian supaya hilang syak, walaupun kita dapat ruku, kita bangun lagi, nanti kita sempurnakan. Ini menghilangkan syak. Menghilangkan syak. Karena Nabi mengatakan, da' ma yaribuk, tinggalkan yang engkau ragu. Dan hampir semua orang yang ruku, waktu masbuk dia langsung ruku, pasti dia syak. Mending dia langsung berdiri. Jadi imam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung tambahin 1 rakaat. Ini bab namanya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan. Itulah hakikat mazhab Syafi'i. Ya, jadi syaratnya 1, keluar dari perdebatan, ambil amal yang paling berat. Kalau yang ringan kan langsung assalamualaikum. Kalau yang berat, nah menurut ahli fikih itu berat, tapi bagi seorang sufi itu nikmat. Karena bagi sufi 1 lafaz, 1 takbir dalam sholat itu 1 kecanduan. Nikmatnya bukan main. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini terakhir dari DKM. Saya berdiri ya. Bu ya, ada firman Allah. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu udah selesai sholat, zikir. Bukan doa. Doa terus sholat. Yang saya khawatirkan, zikir enggak, doa enggak. Mohon penjelasan antara zikir dengan doa. Nih imam kita lagi curhat nih. Pak Imam kayaknya korban deh ya. Korban diintimidasi kayaknya. Sabar ya Pak Imam ya.
Jadi ada orang bacain ayat. Kalau selesai sholat maka banyak-banyak zikir. Kalau di kampung saya lain lagi. Dulu kita diejek zikir habis sholat. Kenapa? Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ard. Kalau selesai sholat maka bertebaran di muka bumi. Itu yang mana yang dipakai? Hah? Baca ayat itu nggak boleh sesuai nafsu. Jangan kita punya keinginan pemahaman terus ayat ngikut pemahaman kita. Kita yang harus ikut pemahaman ayat. Baru hamba Allah. Ntar kan musim politik nih. Orang bawa ayat untuk kepentingan politik bisa aja. Kayak tahun-tahun lalu. Padahal ayat-ayat itu nggak pernah turun untuk pemilu. Ada nggak ayat turun waktu pemilu? Nggak ada pemilu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua kata yang diperdebatkan di waktu-waktu tahun politik, semuanya adalah pemerkasaan terhadap ayat-ayat Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita dikalahkan oleh Allah. Karena di situ ada kebohongan atas nama Allah. Ini mohon maaf nih, sekarang saya berani buka. Allah nggak maksud itu kok. Nggak ada Allah maksud di situ. Ayat itu nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di negeri ini. Nggak ada sama sekali. Tapi kita giring-giring. Dan saya takut kita kena ayat man qala fil Qur'an bi ra'yihi falitabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mau berbicara tentang Quran dengan ra'yunya, dengan kepentingan golongannya, alirannya, apalagi politiknya, siap-siap tempatnya di neraka. Semoga yang berlalu itu tidak terulang lagi di masa depan. Sepakat? Ya, jangan sampai terjadi lagi. Ya, ayat dipelintir-pelintir, baik pro atau kontra sama aja, sama-sama melintir dua-duanya. Makanya mohon maaf, saya kemarin gak ikut politik manapun, walaupun saya nyoblos sesuatu, tapi gak ikut manapun. Dan perlu antum tahu, saya tidak ikut partai manapun, gak ada urusan. Ya, partai kita Hizbullah, partainya Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang debat politik gimana-gimana, itu gak ada urusan. Urusan kita ngaji mengenal Allah dan kita dukung mana yang maslahat untuk negeri ini. Ya. Maka misi saya satu Bapak Ibu, saudara sahabat, yang mendirikan bangsa ini kebanyakan wali-wali Allah, benar nggak? Benar. Maka yang mengganggu negeri ini berarti menyerang, menyatakan perang kepada wali-wali Allah. Maka kita wajib menyatakan perang balik buat mereka. Mereka pakai opini, kita balas opini. Mereka pakai agama, kita balas pakai agama. Kalau belum pakai senjata, kita masih aman Pak. Kalau pakai senjata, pakai Allahu Akbar. Ya, ntar ya, sabar ya. Kalau mereka udah main senjata, antum siap? Ayo takbir, Allahu Akbar. Ih, ngeri juga. Aduh, jantungannya mau pecah. Cukup ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah memandang kita dan ridhonya, semoga Allah berikan kita istiqomah di jalannya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Shalli ala Sayyidina Muhammad, shalli ala Sayyidina Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada qalbu Nabi Muhammad. Salam kami kepada ruh Nabi Muhammad. Salam kami kepada jasad mulia Nabi Muhammad. Salam kami kepada kuburan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ahad, sama-sama. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد. Ikutin. أحد ذات الله. Ikutin. أحد ذات الله. أحمد روح الله.
محمد حبيب الله المهدي خليفة الله الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا وارحم الحاضرين والحاضرات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.